Giliran perang aja deh, alasannya aku lagi sakit, aku tidak bisa meninggalkannya, aku gini ya, banyak alasan gitu kan. Orang kalau yang sudah siap berperang nggak boleh haram mundur, haram berpaling lagi, balik lagi gitu kan. Lalu udah maju syahid, nggak ada cerita kalau jihad di medan perang. Nah sebagian besar para prajurit ya itu menginginkan mati di medan perang karena balasannya itu surga gitu langsung. Sedangkan dia menjalani hidup beramal soleh ini belum tentu masuk surga, tapi kalau berperang janji Allah tuh udah Pasti. mati syahid gitu. Makanya buat orang munafik ya nggak begitu. Dia lihat situasi, kondisi. Makanya kalau banyak kalah mati untung aja kita nggak ikut. Kalau kita ikut kita. Padahal kalau ikut malah seneng banget, ya kalah juga apalagi mati. Berarti niatnya belum ini ya? Ya munafik, namanya Niatnya munafik benar-benar. ya begitu. Makanya kan dilarang mundur kalau sudah maju. Iya. Tapi kan Rasulullah kan kalau berperang kan periksa itu pasukan. Ada yang daftar baru anak muda, saya mau ikut berperang ya Rasulullah bersamamu. Umur kamu berapa? 14 tahun. Belum bisa. Nggak boleh. Nah, kembali belum bisa. Kamu masih anak-anak. Terus ada lagi pemuda, masih punya orang tua, masih ada ibuku. Pulang dulu. Kamu berjihad menjaga ibumu itu namanya juga jihad juga. Gitu. Jadi dipilih-pilih juga. Nggak main aja semua gitu kayak. Nggak main siapa aja deh. Nah, ada perempuan menyerahkan anaknya, pemuda yang paling tua. Ini anak saya yang paling tua. Saya punya 3. Satu nih, saya serahkan kepada kau ya Rasulullah. Supaya dia ikut berperang. Baik, Rasulullah bawa. Begitu pulang ditunggu sama ibunya. Bagaimana ya Rasulullah? Anakmu gugur di medan perang. Alhamdulillah, girang banget dia anaknya gugur. Berarti dia nggak susah-susah udah masuk surga tuh anak. Besok ada perang lagi dikirim lagi anak yang kedua. Sorenya ditunggu lagi. Bagaimana Rasulullah? Anakmu gugur di medan perang. Alhamdulillah. Senang orang tua. Begitu ada perang lagi dikirim lagi yang ketiga. Begitu ditunggu disambut anakmu gugur, menjerit ya. Kamu menyesal kata Rasulullah? Bukan, saya menjerit itu karena tidak ada lagi yang akan saya kirim bersamamu. Itu jeritannya tuh menyesali karena udah gak ada lagi. 3-3-nya itulah sudah dia kirim. Dia menyesalnya tuh karena gak ada lagi yang mau dikirim. Gitu, gitu. Namanya Ibu Ummul Khunsa. Akhirnya dia sendiri. Makanya tuh di sana ada jalan Ummul Khunsa, pahlawan wanita. Itu dikirim untuk berjihad, nggak sayang dia. Nah anaknya juga mau, ya kan? Seneng dia ikut berperang ya. Karena anak-anak di zaman itu mana ada latihan perang sih. Yang mau ikut perang harus mau-maunya bisa-bisanya deh. Tapi kan nggak ada tembakan, baku hantam sama itu senjata apa tuh samurai itu apa tuh namanya pedang gitu kan. Ya makanya kalau orang munafik itu dia cuma cari keuntungan aja. Kalau sekarang menang dia ikut tuh kan, saya ikut jadi menang gitu. Ini bersabar lagi. Enggak. Hebat pembicaraannya seperti itu. Ya. Kalau cerita peperangan ini saya sih semangat bener. Semangat. Dengarnya juga enak, Bu. Jihad ya kan artinya kita tidak melihat tapi kita sudah membayangkan betapa itu orang-orang pasukan muslim itu menyerbu medan perang dengan debu dari kuda, dari ontanya itu. Hebat. Sebelum Nabi ini aja, Nabi lahir aja tuh pasukan gajah mau menyerang Ka'bah. Belum sampai diserang tuh Ka'bah dia udah pada hancur bagaikan daun dimakan ular. Ka'asfin makbul. Ya.
Allah beri dia apa tuh namanya azab yang begitu pedih. Ya karena Abdul Muthalib bilang begini, aku akan mengambil ontaku yang tertinggal. Adapun Ka'bah itu milik Allah. Jadi berhadapanlah kamu dengan Allah gitu. Diserahin sama Allah itu. Ka'bahnya nggak dipertahankan. Siapa yang mau lawan tentara Habasyah yang terkenal dengan tentara gajahnya yang besar-besar? Allah lawan dengan kutu, burung kecil-kecil dengan batu sijil, batu kayak virus gitu. Kalau kena dia rontok, Berapi kali. tinggal tulang doang. Kayak daun dimakanin ulat tuh, bolong-bolong badannya semua. Tinggal tulang daunnya aja tuh, tinggal tulangnya aja tuh. Luar biasa. Itu senjata Allah. Iya. Jadi kata munafik ini, jaga saudara-saudaramu. Coba kalau saudara-saudaramu nggak Disuruh perang. ngikutin kita, dia nggak Udah mati. terbunuh di situ di perang itu. Gitu. Kan nggak ikut perang tuh dia. Coba ikutin dia, nggak ikut perang nggak terbunuh. Gitu. Terus kata Allah jawab apa? Ya menghindar deh dari kematian kalau kamu memang orang benar. Nah, bisa nggak kamu menghindar dari kematian? Maksudnya cegahlah kematian itu dari dirimu. Jika kamu orang yang benar, nggak bisa kan? Biar lu nggak ikut perang mati juga. Mati juga. Mendingan perang mati ketahuan Sakit. balasan daripada lu nggak ikut perang mati juga. Begitu. Ya. Ya Allah, memang kalau orang munafik begitu dia merasa beruntung karena dia masih hidup gitu ya. Kehidupan dunia ini sementara, diuber-uber lu sama kematian. Nah mereka sudah di sana, mereka nggak mati, mereka itu hidup di alam yang indah gitu, lebih enak daripada dunia. Dia kalau dia bisa keluar dari situ dia akan cerita, udah ikuti. Ikut perang. Kalau ada perang saya suruh perang. Aku ini enak siapa? banget di sini. Itu orang kalau yang mendapat kenikmatan di kubur, mari kita ke sini. Oh enak banget di sini gitu. Saking aja dia kagak bisa kembali. Kalau bisa kembali itu yang dapat siksa juga. Oh kamu jangan berbuat seperti aku begitu. Pasti kan. Dia pengen balik, pengen taubat. Nah itu Tapi nggak bisa. luar biasa. Iya, rugi deh kalau misalnya orang itu kita kan cuma iman karena kepercayaan kita luar biasa kepada kebenaran Allah. Kita jadi yakin adanya kematian, adanya hari akhir, adanya kehidupan di akhirat. Kita percaya banget karena petunjuknya dalam Al-Quran. Ini kan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, ya kan? Jadi nggak mungkin bohong kalau ada di Al-Quran itu. Makanya aneh saya kalau ada sekelompok manusia yang bilang Al-Quran ini perlu direvisi, perlu dibetulkan gitu. Aneh. Katanya sih tidak sesuai dengan keadaan zaman. Memang ikut zaman, mesti Quran mesti ikutin zaman, bukan zaman ikut-ikut. Lah, 1400 tahun yang lalu. Ini kita zamannya sekarang nih. Udah ada, adek. Bukan apa-apa ngikutin udah ada di 1400 tahun yang lalu. Bahkan sudah ada di zaman Nabi Adam, manusia pertama. Tuh. Kenapa jadi bingung? Kok nggak ngikutin Al-Quran? Nggak ngikutin ya padahal. Kayak waktu aja gitu. Kita kan tertipu oleh waktu ya. Ya kita nggak bisa ngaji, ya kita nggak bisa begini, kita nggak bisa begitu karena kamu diatur oleh waktu. Sebetulnya kita yang ngatur waktu. Ini dunia. Kita harus menguasai waktu, bukan kita dikuasai oleh waktu. Kalau kita dikuasai oleh waktu ya udah deh. Nggak ada HP aja seharian udah habis deh. Itu namanya kita dikuasai. Jangan, kita seorang muslim, kita harus menguasai waktu itu. Jadi semua bisa kita kerjakan. Sholat bisa kita kerjakan, ya mengaji kita bisa kerjakan, rumah tangga bisa kita kerjakan, bekerja juga kita bisa jalani.
Karena kita mengatur waktu. Waktu itu kita yang ngatur, kita yang kuasai. Pagi gue harus bangun, nah ini harus gue kerjain, ntar gue kerjain ini. Jadi itu program sama kita, jadi nggak meleset gitu. Kayak kamu punya uang, belanja ke swalayan, kamu nggak program, saya ke swalayan mau beli ini nggak dicatat. Datang aja ke swalayan, comot semua. melihat oh iya, sampai rumah apaan yang gue beli nih, yang nggak penting, yang gue mau beli gue nggak beli deh nih gitu. Sama juga begitu, seperti kita tidak bisa mengatur waktu. Karena apa? Ya itu kita tertipu semata-mata oleh waktu. Saya bilang sama Mary tadi, Mary perasaan gue baru kemarin ngajar sini, sekarang udah ngajar sini lagi. Cepet banget sih, ada satu lagi. Oke. Itulah Terasa sekarang. coba kita, kalau kita lihat jadwal gitu kan, aduh udah Sabtu lagi, udah Jumat gitu, sekali cepet. Makanya kalau kita tidak mengatur waktu itu, hidup kita sia-sia. Kebanyakan waktu yang terbuang percuma gitu maksudnya. Mungkin sudah mulailah kita memprogram waktu itu. Buat akhirat tabungan Ibu. Kebiasaan kita apa? Bangun malam, bangun. Kuasai waktu itu. Kalau kita nggak bangun, ya enak deh, berlalu aja tuh waktu. Jangan kamu mengira orang yang gugur di medan perang itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Allah. Ih, enak banget ya. Hidup di sisi Allah, bayangin aja kayak apa tuh. Ada yang orang yang berzina mengakui perzinahannya, minta Tutup pintunya lagi, Dek. minta dikisos di dunia. Sudah dibujuk-bujuk udah 3 kali. Enggak lah, kamu masa ya melakukan perzinahan, paling juga cuma cium-cium aja atau pegang-pegang aja. Enggak ya Rasulullah, ada saksi datangkan, benar ya Rasulullah dia ini berzina. Akhirnya dihukum mati, ya, dihukum rajam, mati dia itu dikubur. Ya, yang lain berbisik, untung ya kita nggak ketahuan. Nah, didengar sama Nabi itu, Allah sampaikan itu perkataan dia ke telinga Nabi. Nabi bilang, mereka tidak mati, mereka sekarang sedang berenang-renang di surganya Allah, di sungainya Allah. Gitu. Riwayat Nabi itu, dari hadis atau riwayat yang menyatakan seperti itu. Soalnya Nabi yang berkata, dia tidak mati, melainkan dia sedang berenang-renang. Dipidatoin tuh yang ngomong begitu. Nah, tinggal lu hukuman ntar nggak, kalau nggak bertobat, ya kan? Jadi enakan di dunia lah, dibalasinya, jangan sampai di akhirat. Kalau di akhirat nggak ada yang nulungin. Nggak ada yang nolongin. Kalau di dunia banyak yang nulungin. Jatuh tabrakan, oh ditulungin, bawa ke rumah sakit, ditulungin sama dokter, ditulungin sama perawat, dorong-dorong, diobatin, ditengokin sama teman-teman, ngasih amplop, ya banyak hiburannya, penolongnya banyak kalau di dunia. Tapi tidak bisa, kalau udah di akhirat udah tidak ada penolong, tidak akan ada penolong, karena semua memikirkan dirinya masing-masing. Tidak ada menolong orang lain. Aduh, bolak-bolak menolong orang lain, dirinya aja juga bingung ya. Tidak ada berdaya. Ya, itulah akhir. Makanya nih kebanyakan hidup di dunia itu menganggap ya dunia lah segala-galanya. Ini salah. Dunia ini hanya sebagai jembatan untuk kita melangkah ke akhirat. Itu makanya tuh pintu kubur itu ada, tergantung alat yang membukanya. Alat membuka pintu kubur itu apa? Ya amal soleh kita. Kalau kita amal soleh kita nggak ada atau tidak diterima,
tak terbuka pintu kubur itu, makin sempit makin ngegejat. Tapi kalau pintu kubur itu bisa terbuka dengan amalan-amalan, dengan keridhaan Allah lah, rahmat Allah luar biasa. Enak sekali. Tempatnya menjadi lega, jauh mata memandang, hijau, garden ya, kebun. Adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, mendengar gemercik air sungai, ya namanya nggak berhenti. Enak banget. Luar biasa. Makanya mencari kuncinya nih kita sekarang di dunia ini untuk membuka pintu kubur itu supaya terbuka gitu. Ini alamnya kan cuma 2 meter doang jaraknya dari kita, tapi alamnya kita nggak tahu. Salah satu pintu, kunci pintu nih Bu ya. Di sini. Nah ini menuntut ilmu ini salah satu daripada membuka kunci pintu kubur kita nanti, ya. Karena tuh ada kejadian kan, udah ceritakan di kuburan Dahdah namanya di Damaskus. Itu penggali kubur menyaksikan sendiri dia menguburkan seorang jenazah, kok pintu kubur itu terbuka gitu, dindingnya terbuka gitu. Terus ada 2 orang penunggang kuda gagah mengambil mayat itu, dibawa pergi dan tertutup kembali. Hebat ya. Diceritakan nggak ada percaya. Dia sendiri yang lihat, yang lain nggak lihat. Nah itu yang 2 itu yang bantu juga nggak lihat apa. Ya, lihat juga. Tapi dia akhirnya dia berhenti setelah mendengar balasan. 2 kali dia melihat begitu. Oh ternyata yang pertama itu adalah penuntut ilmu. Nah yang kedua pencari kayu. Dari hasil cari kayunya itu dia buat biayain orang yang menuntut ilmu, itu adiknya dibiayain menuntut ilmu, dia kerja, dia nggak menuntut ilmu tapi adiknya menuntut ilmu, biayanya dari dia. Sama kejadiannya begitu juga, dibuka juga tuh pintu. Jadi orang yang menuntut ilmu dan yang membiayai sama mendapatkannya. Iya. Akhirnya penggali kubur berhenti mau menuntut ilmu, di akhirnya jadi syekh, jadi ulama besar di Damaskus. Anak-anaknya juga jadi ulama besar, disuruh menuntut ilmu semua. Saking hebatnya loh, tidak berdaya. Mungkin itu program kita ini menuntut ilmu ini penting, jangan keluar masuk, istilahnya jangan dianggap menuntut ilmu itu sampingnya masalah, sampai kita mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Itu namanya ilmu. Kalau kita tidak bisa mengambil dari manfaat ilmu yang kita pelajari, kalau namanya belum ada manfaatnya gitu. Nah, kita yang menuntut ilmu, sekarang kita bisa menjadi lebih sabar. Nah, itu kan berarti ilmu itu ada manfaatnya buat kita. Kalau kita masih tidak sabar, kita masih emosi juga, tidak bisa menahan amarah, itu namanya belum manfaat ilmu yang kita pelajari. Artinya kita masih nggak pakai nih ilmu kita, gitu kan? Tentang kesabaran, tentang perjuangan, ya. Nah ini kita tentang perjuangan. Dimana di zaman Rasulullah segitu gigihnya orang berperang, mati syahid pada nggak takut gitu kan. Nah kita baru berjuang menuntut ilmu aja udah down, udah kalah. Atau Allah sudah tutup pintu hatinya untuk mengerti ilmu agama. Padahal dia orang-orang Islam. Begitu jongjonnya, apa sih jongjon itu? Begitu tenangnya dengan keberadaannya tidak mempelajari ilmu agama. Padahal dia tidak tahu. Dia tahunya agama, tapi dia tidak tahu aturan agama itu. Nah itu yang
Jadi seenaknya dia saja meninggalkan syariat-syariatnya. Kayak ini kok teman ya gitu. Kita yang setelah belajar gini jadi malah takut gitu ya. Was-was. Iya takut was-was, kita belum semaksimal mungkin melakukan suatu amal soleh, kebaikan aja. Kepada suami bisa berbuat baik nggak, gitu kan? Itu nomor satu. Surga. Kalau orang berumah tangga itu surga kita. Kunci surga kita itu ada pada suami. Kalau suami ridho kepada kita, kematian kita itu udah lurus. Itu namanya jalan menuju surganya udah enak gitu. Kenapa sih? Ya, suka tidak mengerti ya. Berarti ilmunya belum manfaat karena kita belum bisa bakti kepada suami gitu. Kalau kita bisa bakti sama suami, ilmu manfaat gitu. Ini kan ada ibu-ibu ngaji pagi sore, bererot-erot ke pengajian begitu. Ini dia melawan sama suaminya. Kata suaminya, berhenti lo ngaji. Percuma lo ngaji melawan, tetap aja mau gua gitu. Berarti ilmunya tidak manfaat. Kalau kita sudah belajar ilmu agama, berani sama suami itu kan durhaka namanya, ya kan? Nggak boleh membantah perintah suami, itu nggak boleh, gitu kan? Harus diturut. Kalau kita tidak bisa mengerjakan, jawab yang baik-baik. Jangan berjawabannya bikin memancing ini ya. Bener, mengublak dulu. Ya kan? Nggak ada begitu. Nggak boleh jawab-jawab yang begitu. Jadi sebaiknya seperti itulah. Namanya kita berumah tangga, kita sama rambut sama hitam, tapi pemikiran kan lain-lain. Jadi kita harus dapat mengimbangi bagaimana supaya serasi seimbang. Yang itu yang dikatakan sakinah, ditaskunu, mendapat ketenangan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga penuh dengan kecintaan masing-masing kepada anak-anak, kepada orang tua, masing-masing khawatir gitu kan. Khawatir ditinggalkan lebih dahulu gitu. Makanya kamu berbaik-baik sajalah dengan suami, dengan anak, dengan keluarga gitu ya. Karena kita nggak tahu sewaktu-waktu akan dipanggil Allah kembali siapa duluan gitu kan. Ini udah merasakan tinggal suami. Yang belum merasakan mau kayak terus, gondok terus, sebel terus ya. Sebetulnya apa sih yang mesti disebelin gitu? Sebetulnya nggak ada, itu cuman hati, penyakit hati kita itulah yang nggak sembuh-sembuh gitu kan. Sebetulnya tidak boleh ada rasa tidak suka, ada rasa sebel gitu, ada rasa gondok, ada rasa ketersinggungan. Itu sebetulnya nggak boleh ada itu. Itu cuman penyakit hati doang. Tapi kalau kita buang itu penyakit-penyakit itu, kita lemparkan sana ke comberan. Nah insya Allah kita hidup itu lintas gunung. Itu kan tujuan perkawinan, tujuan pernikahan begitu. Itu harus berjihad, berjuang, memusnahkan penyakit-penyakit yang merongrong pikiran kita, amalan kita, kelakuan kita. Itu semua rongrongan dari hati, karena hati itu penentu dari segala perbuatan ya. Malah kita tuh kalau perlu mau tidur nih minta maaf, takut nggak bangun lagi gitu. Mau tidur minta maaf, minta ridhonya Pak ya, kita mau tidur nih takut nggak bangun lagi gitu. Ya nggak apa-apa, orang minta maaf kok. Seharian kan kita nggak tahu dosa apa yang kita dapati, kita kerjakan kepada suami ya. Keridhoan itu penting ya. Kita masuk surga aja bukan karena ibadah kita, karena Allah ridho kepada kitanya. Berarti kan kita hidup ini mencari keridhoan. Nah, gitu. Nah, kita mencari keridhaan Allah apa? Ikutin kemauan Allah itu apa? Kamu diperintah apa? Ikutin. Nah, itu kan berarti Allah ridho sama kita. Kalau kita bantah, ya bukan ridho, malah jadi murka.
Allah kepada kita, kan begitu. Itu penggemblengan setiap saat itu harus kita lawan hati kita yang berpenyakit. Apalagi kalau cepat tersinggung itu kepada pergaulan juga kurang baik. Kita jangan suka cepat tersinggung. Jadi pikiran yang baik saja, sangka baik aja. Ya. Jadi punya pikiran yang gimana ya? Hilangkan sangka buruk itu, hilangkan. Kita nih orang ini paling cepat bersangka buruk gitu, paling cepat. Ada apapun pasti buruk dulu tuh. Nggak ada tuh. Nah nanti kalau udah berpikir panjang baru mempertimbangkan dengan kebaikan-kebaikannya gitu. Itu manusia tuh kerjaan itu. Karena di sisinya, di hatinya ada syaitan yang selalu membordir hati kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Kenapa itu? Karena dia girang, dia masih tertinggal di belakang. Orang kafir itu kan, mereka merasa karena dia ketinggalan ya itu orang. Dia girang gitu karena dia nggak ikut mati, kan? Akhirnya apa di sini? Bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersendiri, berkecil hati, bersedih hati. Nah, kalau yang ikut berjuang, mereka tidak ada rasa takut. Biar musuhnya 3 kali lawan, 9 kali lawan, dia tidak takut karena dia yakin Allah pasti menolong. Allah sudah bilang, barang siapa yang menolong agamaku, aku akan tolong dia. Itu jadi nggak takut lagi. Dan balasan dan perang, itu dia juga tidak takut lagi. Diberikan kepadanya suatu semangat yang luar biasa sehingga dia tidak sayang lagi kepada nyawanya untuk membela agama Allah. Jelas Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala ajron, itu balasan buat orang-orang mukmin. Orang mukmin itu ya udah dipastikan semuanya itu masuk surga. Orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasulnya, tentunya dia akan mendapat ya dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Gitu. Kalau yang gugur dia surga langsung. Kalau yang hidup dia dapat perampasan perangnya. Gitu. Tapi kalau Rasulullah tuh gugur nih pahlawannya atau pasukannya, tapi keluarganya dapat jatah keluarganya dari iya, perampasan perang itu paling dapat nih. Bisa dihilangkan begitu saja. Ditakut-takutin tadi itu loh, kan udah kalah nih, orang Quraisy sudah mau menyerang lagi nih. Nah, makanya takut dong dia kan. Jawab cukup Allah saja sebagai penolong. Ya. Wa kafa billahi nasira. Qad jama'u lakum fashawhum wa zadahum imana. Wa qulu hasbunallah. Itu cukup Allah saja sebagai penolong. Wa ni'mal wakil. Pelindung. Ya, jadi katakan hasbunallah. Ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukup Allah saja. Wa kafa billahi nasira, cukup Allah saja sebagai penolong. Ya. Kita kalau apa-apa begitu, jadi kita cukup Allah saja. Kalau yang lain nggak bisa, cukup Allah saja. Cukup Allah saja, bro. Cukup Allah saja, bro. Begitu aja. Insya Allah keyakinan kita kepada Allah, ya. Insya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.